الفاتحة لرسول الله وعلى سيدنا رسول الله وأصحابه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى واحد من مشايخنا وسيدتنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا العروس الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبو بكر بن سليم وعلى من هم الشيخ نسيد الإمام الحبيب أبو بكر بن علي المشهور الآن الله تغشم الرحمة والمغفرة يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لكل خير دافعة لكل شر بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك بعد أداء فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala manakala kita masih diizinkan oleh Allah untuk dapat menunaikan dan melaksanakan salah satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yaitu dengan kita dapat mengerjakan salat dalam keadaan berjamaah. Syukur pula kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala manakala anggota tubuh kita diizinkan untuk melakukan ibadah. Lidah dan telinga kita membaca dan mendengarkan akan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan dan yang kita kerjakan menjadi sebab kita mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Telah berkata Sayyidina Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh di dalam kitab beliau Mukhtarul Hadis sampai hadis yang ke-41. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Qul huwallahu ahad, ta'dilu sulusal Qur'an." Ini beliau menyebutkan satu hadis Nabi yang dimana terkadang ada istilah kata ayat-ayat suci Al-Quran atau surah-surah tertentu di dalam Al-Quran yang memiliki keistimewaan yang besar. Di antaranya ujar beliau di sini mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ujar Nabi qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallahu itu ketika kita sekali membaca surah Al-Ikhlas maka sama halnya kita mendapat pahala sepertiga Al-Quran. Itu dari segi makna yang diartikan oleh sebahagian para ulama. Sebahagian lainnya mengatakan yang dimaksud sepertiga Al-Quran karena syariat, karena Islam itu ada 3 titik fokus utama. Yang pertama masalah akidah, yang kedua masalah syariat, yang ketiga masalah akhlak. Yang disebut ada rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Yang dimana surah Al-Ikhlas ini membicarakan tentang masalah ketuhanan yang disebut dengan masalah akidah. Oleh karenanya disebut oleh baginda Muhammad ta'dilu, sama halnya dengan sepertiga Al-Quran, isi dan tujuan sepertiga Al-Quran. Karena tujuannya apa? Salah satu dari 3, yaitu kita disuruh untuk pinandu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dikatakan oleh baginda Muhammad ta'dilu sulusal Quran, sama kedudukannya dengan sepertiga Al-Quran. Oleh karenanya seperti yang disebutkan di awal tadi, ini makna kedua. Makna pertama, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sekali, sama halnya ia mendapat sepertiga pahala Al-Quran. Makanya pernah terjadi cerita
Ada orang yang dimana orang ini Masya Allah seorang perempuan. Seorang perempuan ini datang ke salah satu majelis yang ketika itu beliau kehendakannya kawin lawan para penuntut ilmu, lawan orang soleh. Lalu ketika itu si perempuan ini mengatakan kepada seluruh para santri yang ada ketika itu di majelis tersebut, siapa yang ingin mengawini aku ujar Sidin, maka 3 syarat harus ia penuhi. 3 syarat harus dipenuhi. Yang kata, siapa yang kada hendak kawin lo punya bungas, yang kata sugih, orangnya akhlaknya baik, ini lengkap, datang ke dia sebenarnya orang hendak. Tapi ujar perempuan itu harus menunaikan 3 syarat. Yang pertama, kenapa? Di dalam setiap hari harus mengkhatamkan Al-Quran. Harus mengkhatamkan Al-Quran. Mendengar mengkhatamkan Al-Quran, asalnya angkat tangan, ada jadi angkat tangan sebagian. Menyerah, mengkhatamkan Al-Quran dalam setiap malam. Kecuali apa santri Tumboro, santri Tumboro, biar pondok pesantren Al-Falah di Tumboro, Al-Fatah di Tumboro itu satu imam dengan 30 juz Al-Quran dalam setiap malam di bulan Ramadan salat tarawih. Seikungnya imamnya ada ganti-gantian 30 juz dibacanya. La ilaha illallah, luar biasa. Ini orang pilihan Allah di antara pilihan-pilihannya Allah. Seikung imam 8 jam mengkhatamkan 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Sembahyang tarawih, kita sembahyang tarawih, jangankan itu, nggak ada paparakannya lawan kita. Ya Allah, luar biasa. Jadi sebagian ada yang mengundurkan diri. Wah, setiap hari suruh menghatamkan Al-Quran. Syarat yang kedua, ujar perempuan tersebutnya harus beribadah semalaman suntuk. Waduh, tambahnya pulang sudah mengaji sekali hatam, sehataman Al-Quran, mbah tu pulang beribadah semalaman suntuk. Berkurang orang nang angkat tangan tadi, peminatnya berkurang. Syarat yang ketiga ujar babidin itu apa? Harus bersedekah minimal seminggu sekali bersedekah. La ilaha illallah, mendengar bersedekah. Ngaran penuntut ilmu ini rupanya orang miskin beratan, artinya berduit beratan. Jadi ini 3 syarat ini berat-beratan nih. Ternyata ada salah seorang murid yang tetap angkat tangan Sidin. Masya Allah, dengan pedenya Sidin mengangkat tangan. Imbah itu apa dikawinkan lah? Kawin. Imbah kawin apa? 3 hari, seminggu. Ujar bebinian ini kerja menggawi syarat yang unda berikan. Kada dipenuhinya syaratnya. Kayak sok anak harja mengadu lawan gurunya tadi itu. Wahai Syekh, ini anak murid pian yang pian kawinkan non ulun ternyata kada melaksanakan hak atau syarat yang ulun berikan kepada ini orang. Takoni oleh gurunya kepada orang itu, bujur kayak kada melaksanakan. Sudah ulun laksanakan wahai guru, seberat ada syarat-syaratnya. Takajut gurunya. Ujar Sidin mengatakan, wahai perempuan, ini orang mengatakan, suamimu ini mengatakan sudah menunaikan apa yang kau pinta. Ujar nang bini apa? Semalaman guring aja. Karena sembahyang, baca Al-Qurannya karena tapi banyak kayak orang. Lalu ditakuni oleh gurunya, ya fulan, bagaimana engkau dengan 1 kali hatam Al-Quran? Ujar Sidin, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon hadis Nabi. Nah, ini orang penuntut ilmu, nang bujur-bujur penuntut ilmu. Ujar baginda Muhammad, beliau bersabda, qul huwallahu ahad, ta'dilu sulusul Al-Quran. Membaca sekali surah Al-Ikhlas sama sepertiga Al-Quran, ulun baca 3 kali, maka sebiji Al-Quran dapat pahalanya. Nah, ujar nang guru ini bujur juga ini pula, nilai pahalanya didapatkannya. Mbah tu bang nang sembahyang semalaman suntuk itu bang, ujar nang bini nyawa ini guring jaga wian. Awalaisan nabiyyu qala lana, berdalil, bukankah Nabi sudah mengatakan kepada kita, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Bukankah ujar Nabi mengatakan, barang siapa yang mengerjakan salat isya berjamaah, maka ia seakan beribadah setengah malam, dan barang siapa isya berjamaah, subuh berjamaah, maka seakan-akan beribadah semalaman suntuk.
Isya lawan subuh selalu ulun kerjakan dalam keadaan berjamaah wahai guru. Ujar nang guru ini dapat di alabiu mana ini laki ini. Nah di alabiunya nang bini. Lalu kenapa? Yang ketiga bang kenapa? Yang ketiga pun juga sudah ulun laksanakan seminggu sekali. Setiap minggu ulun bersedekah. Dengan apa ya? Kamu sedekah harta karena bisi. Nah, ujar Sidin, Nabi Muhammad pernah mengatakan di dalam salah satu sabdanya, man bakara, barang siapa yang turun ke masjid di hari Jumat bersungsung seakan-akan orang itu bersedekah unta. Barang siapa yang di jam yang kedua turun dari rumahnya menuju masjid seakan-akan bersedekah sapi. Barang siapa yang bersungsung menuju masjid di jam yang ketiga seakan-akan bersedekah kambing. Di jam keempat bersedekah ayam, jam kelima intalu, jam keenam tambuknya lagi. Mun jam keenam itu mun sudah orang apa khatib naik ke atas mimbar itu sudah berjauhan tuh malaikat tentuan catat ke. Ujar Sidin memadahi ulun setiap Jumat penyungsungnya ulun datang. Onta nang ulun sedekahkan. Masya Allah. Ujar nang gurunya ini tahu unda semalam tuh mengawini bibinya. Luar biasa. Jadi entah ini kisah bujur-bujur kisah nyata kah atau kisah-kisah warak para ulama nggak tahu juga. Tapi intinya apa? Mengatakan bahwa ada istilah kata amalan yang mudah tapi pahalanya gonol. Makanya bila kita nih nak yang lata membaca Al-Quran disuruh kaur mata, kaur. Umbah apa nang kayak apa? Perbanyak membaca surah-surah yang sudah bubuhan pian hafal. Surah Al-Ikhlas bagus diamalkan. Atau pula surah Al-Kafirun dikatakan Al-Kafirun rubu'ul Quran. Siapa yang membaca surah Al-Kafirun maka ia mendapatkan pahala seperempat Al-Quran. Ada lagi di surah yang lain, surah Al-Zalzalah. Barang siapa yang membaca surah Al-Zalzalah marratan wahidah, maka seakan-akan ia membaca setengah Al-Quran. Nah, surah Al-Zalzalah itu 2 kali, jadi baca. Al-Ikhlas 3 kali. Kenapa Al-Kafirun 4 kali? Oh, 3 kali hatam enggak pahalanya nang dapatkan, tapi berbeda. Pang yang lata orang nang dari Al-Fatihah membaca sampai An-Nas tuh lain. Lawan orang nang mendapat ganjaran pahalanya saja, itu belain. Karena setiap huruf yang dibacanya itu ganjaran pahala berlipat ganda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi surah-surah Yasin, Waqiah, Tabarak, Ar-Rahman, Ad-Dukhan, Al-Baqarah, Al-Kahfi. Banyak surah-surah yang memiliki keistimewaan, ayat-ayat yang memiliki keistimewaan pun juga banyak di dalam Al-Quran itu. Yang paling utama ujar Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Di dalam Al-Quran itu ada obat bagi berbagai macam penyakit. Makanya ada orang pernah berkisah ulun. Abah ulun ini guru diponis oleh dokter sudah kada pacang hidup. Pacang meninggal sudah. Ujarnya anak ulun dokter juga guru sudah menyuruhkan bau buliknya sudah bahaya. Kai ini kada kawa lagi. Anak dokter memadahi ke itu. Dokternya langsung juga memadahi ke itu. Bawa bulik. Sebelum bulik di rumah dikiausin dulu orang pengajian. Orang mengajar Al-Quran kenapa mukaddam. Bagian mukaddam datangkan Sidin. Nah, Sidin berabah di mukaddami di mengajarkan. Pada akhirnya apa? Sampai hari ini Sidin masih hidup. Nah, ayo kan sampai hari ini Sidinnya masih hidup. Berkat apa? Sir Al-Quran itu warnanya berkat Al-Quran. Sama halnya dengan guru sekumpul. Guru sekumpul itu berkat Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran mengambil keberkahan guru ketika masih kekanakan. Awak biru. Menapas kada, menangis kada ketika dilahirkan. Dibawa ke rumah Syekh Abdul Rahman, guru Haji Adu. Sidin orang ahli Al-Quran. Kenapa? Berkat Sidin akhirnya guru sekumpul menangis. Hidup pulang guru. Itu berkat dan dengarannya. Makanya Al-Quran ini pian luar biasa. Pian memiliki berbagai macam penyakit. Baca Al-Quran karena di dalamnya ada kesembuhan. Janji Allah yang berjanji. Bukan si fulan Allah. Makanya rajin membaca Al-Quran. Rajin membaca Al-Quran.
Kada kawan yang membaca nang bisilah tuh baca nang pian sudah bisa, pian sudah hafal, ya surah-surah tertentu nih tenang. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Wah, ini Nabi Muhammad madahilon bubuhan kita. Cukup ujar baginda Muhammad kita ini dengan satu kebohongan. An yuhadditsa bi kulli ma sami'. Setiap kali kita mendengar, kita habarkan orang. Setiap kali kita mendengar, habarkan orang. Iya, nu akhirnya berita hoak yang kita berikan lawan orang. Nabi Muhammad sendiri pun melarang hal yang demikian itu, kecuali ini berita, ini kabar itu kalian sudah tahu positif kebenarannya, maka apa? Maka orang-orang kita kada apa-apa hendak menyebarluaskannya asal sudah tahu kebenarannya. Nah, kayak semalam ada kawan nang pas gugur Alfamatrun tuh. Kawan menulis status dari si kawan nih, oh di Alfamat orang bagi zakat. Ini rame di Alfamat. Sekali lewat di Alfamat, sekalinya Alfamat runtuh. Hancap si kawan ini menghapus lawan status. Nah, jangan tidak jadi hoak badan itu. Nyelata. Padahal kan yang bagi zakat di Alfamat tahu. Masya Allah, tabarakallah terjadi apa? Runtuh Alfamatnya, la ilaha illallah. Makanya pin hati-hati kalau Alfamat lah. Kada bisa jam marjuni kada pamana itu daerah nang dasaran jua yang lah takdirnya sudah nang itu rubuh runtuh. Kita amun dasar takdirnya diruntuhi durian runtuh. Nah. Kalau jangankan itu nang diguguri reruntuhan itu beberapa tahun sebelumnya itu pernah kita mendengar berita. Kenapa? Nang digugurin apa? Hah? Digugurin apa? Lain itu nang diguguri apa? Baju-baju anu apa? Alhamdulillah kekalayan kan itu. Alhamdulillah. Nah, kadanya nama hadang diguguri semen, diguguri beton lalu meninggal orangnya kada. Diguguri kain aja nah. Sekeluargaan meninggal ada beritanya tahun berapa nih ta? Beberapa tahun silam. Ada nah ini ta. Artinya apa? Kada mesti nang beton gugur meninggal orangnya. Nang gugur baju-bajuan gudang-gudang lah ta. Bajunya guguran meninggal akhirnya orangnya la ilaha illallah. Nah. Tatindih itu tatindih kain aja bisa mati. Ada orang tatindih bini bisa mati juga. Bininya pang juga senggonolan. Ya Allah. Nah. Jadi kita ini karena kawa sekali kita mendengar tuh langsung sebar. Jangan hati-hati bunai wah ini hati-hati. Apalagi berita yang aneh-aneh yang dipastikan dulu kebenarannya. Lah. Dipastikan dulu kebenarannya hanya kita share. Nah, boleh aja men-share tapi setelah kita tahu positif kebenar habarnya itu na bujur. Ini kadang orang kita nih kurang dasar kurang gawian lah. Sedikit-sedikit aja men-share tahu lah men-share nang Tuhan ini bisa kada paham men-share. Apalagi paman marjuni kada paham dah jisidin. HP nya kada bisi nang kain ini kada bisi HP yang ini. Nah. Jadi seperti itulah yang kita dengar dicerna dulu. Jangan langsung tangguk-tangguk aja. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim rawahul Bukhari wa Muslim. Ini ujar baginda Muhammad. Ada dua kalimat yang sangat ringan, mudah untuk dikatakan. Nyaman banget ujar baginda Muhammad mau dikatakan dua kalimat ini oleh lidah kita. Tapi saqilatani fil mizan. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau ditimbang pahalanya besar luar biasa. Habibatani ilar rahman. Dan dua kalimat ini adalah kalimat yang sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa kalimatnya itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat ini itu mudah kita mengucapkan. Ternyata ganjaran pahala besar diberikan oleh Allah. Bahkan kalimat seperti ini adalah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak kita membaca itu. Kalau kami di Hadramaut di Yaman itu membaca ini sebelum subuh.
Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 100 kali itu dibaca. Nah, kalau orang kita nih yang sudah terbiasa ya hayyu qayyum. Di sana tuh ya hayyu qayyum dibaca juga, tapi Allah biha ya Allah biha tuh di sana kan ada. Nah, kalau kita ya hayyu qayyum ya Allah biha dengan berbagai macam jenisnya, ya kalau hanya doa. Kalau kami di Yaman itu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah itu 100 kali. Hadar ya hayyu qayyum dan lain-lainnya. Jadi bagus tuh diamalkan. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Tapi yang soronganan duduk subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu bagus benar, pahalanya gunul luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in safwah wa safwatu shalah at-takbiratul ula. Setiap sesuatu itu ujar baginda Muhammad itu ada memiliki yang istimewa atau yang luar biasa dari sesuatu itu. Setiap sesuatu itu ada memiliki yang bahasa kitanya itu memiliki kelebihan lah daripada yang lainnya. Wasafatu shalah, dan di dalam salat itu ada pula yang lebih diutamakan, yaitu apa? At-takbiratul ula. Takbiratul ula, takbir yang pertama beimbai lawan imam itu sesuatu yang sangat berharga. Makanya para ulama kami itu mengajarkan 40 hari jana kayu jasirin latih diri ikam jangan sampai luput dari takbiratul ihram, maka ikam akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. 40 hari cobai ujasirin 40 hari sembahyang 5 waktu ikam kada pernah ketinggalan dari takbiratul ihram. Artinya apa? Ketika imam sudah hendak mengangkat takbir itu ikam sudah siap. 40 hari ikam menggawi nengka itu, maka ikam akan mendapatkan kedudukan yang luar biasa di sisi Allah. Tapi berat banget kalau 40 hari nengka itu. Terkadang apalagi nang sudah bisi bini, bisi anak begawi, ya Allah, kalau masih bujang-bujangan itu masih kau aja menyempatkan. Tapi kalau sudah bisian anak, bini, apalagi 2 bininya, tambah hai. Anak banyak lah nggak ada kawa juga. Nggak banyak nang diurusi. Lu mencari kesempatan agar setiap takbiratul ihram itu bersama lawan imam, itu luar biasa ganjaran pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar pahalanya. Bahkan itu dilatih. Kami dulu itu dilatih oleh para guru-guru kami. Jangan sampai keluputan dari takbiratul ihram. Kalau orang kita wayah ini sudah patuh menganggap biasa itu tuh sudah jadi kebiasaan orang-orang kita. Nang bernilai luar biasa kita jadikan hal yang biasa. Nah, itu rugi padahal. Lawan juga bilang penting semalam ulun melihat kekanakan masyaallah tabarakallah hendak hadir sekira kada masbuk buka hancap menuju agar masuk sembahyang salat lawan imam berjamaah mendapat rakaat pertama itu bagus. Tapi ketika itu dimakruhkan oleh para ulama karena kenapa? Karena itu membuat khusyuk kita hilang. Jadi baik selambat-lambatnya itu was belambat maka seitu pangsudanan kita dapatkan. Ini jangan buka. Kami bahari waktu di pondok bahari gini kayak itu juga masya Allah. Karena mun kada dapat rakaat pertama lawan imam pacang kena sanksi. Jadi kekanakan bahari itu niatnya tuh karena takutan lawan sanksi. Nah, tapi itu ajang latihan. Ajang latihan kemudian lambat laun takutan lawan sanksinya itu hilang sorongonon. Karena sudah menjadi kegiatan rutinan. Selalu mendapat rakaat yang pertama. Jadi perlu nang buka-buka supaya mendapatkan rakaat pertama lawan imam tuh santai aja. Karena ketika pian buka tuh hinyak pian mangga itu menghilangkan kekhusyuan. Ya kalau khusyuknya aja busiah takbirnya dan kali ingat langsung angkat tangan ya Allah niatnya kali ingat parah lagi ingatannya. Nah, oleh karenanya perlahanlah yang kalian temukan itulah jatahnya kalian. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bisri Nabi wa ali Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.